Bismillahirrahmanirrahim. Khawatir jamak dari khatirah, berarti lintasan yang masuk ke dalam kolbu secara cepat. Jadi, syariah, ya. Sesuatu yang datang fujiat, ya, yang datang mendadak begitu saja, tiba-tiba ke dalam kolbu, dan dia syariah, jiddan, sangat cepat, ya. Saking cepatnya, sangat sulit untuk memahaminya secara utuh. Nah, yang mampu memahaminya hanya orang-orang yang ada ketenangan di dalam batinnya. Dan orang-orang itulah yang disebut ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka ini yang kolbunya selalu dibentengi dengan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah hisni, la ilaha itu adalah bentengku. Nah, kalau itu yang dia gunakan, maka tidak akan ada yang berani masuk ke dalam, kecuali itu yang punya nama itu Allah itu sendiri. Nah, orang-orang ini dialah nanti yang akan mampu menangkap apa khotir yang lewat itu. Karena dia adalah seorang hamba yang hatinya berta'alluq, yang berkait dengan Allah Rabbul Alamin, itu disebut Abdun Rabbani, hamba yang Rabbani. Maka khatir yang dia tangkap disebut dia khatir Rabbani. Khatir Rabbani. Khatir Rabbani, khatir yang pasti dari Allah dan pasti hak. Bedanya, Rasulullah itu maksum, wali mahfuz. Itu aja bedanya. Namun perbedaannya, selevel Nabi ketika mau umrah di tahun ke-6, ternyata ayatnya menyebutkan ada perintah haji umroh dan berhaji umroh di tahun itu. Ternyata kalimat insya Allahnya membuat penafsirannya berbeda. Nabi sudah sampai di Hudaybiyah, ternyata penerjemahan terhadap ayat itu Allah tidak izinkan pada saat itu benar. Jadi selevel Nabi juga menangkap dan menafsirkan khatir yang turun. Ayatnya sudah benar, tapi penerjemahannya di situ perlu ijtihad. Disinilah ikhtilaf antara ulama, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ghazali, Imam Al-Amidi, sebelumnya adalah Sahibul Waraqat Al-Juwaini. Itu mereka ikhtilaf semua, ya, beberapa, ya. Ikhtilafnya mengenai imkaniyah, apakah Nabi juga berijtihad? Kan wa ma yantiqu anil hawa, wa ma yantiqu anil hawa. Coba, ada nggak hadis yang menyebutkan Nabi mengatakan innama ana basyarun? Itu beda loh dengan wa ma yantiqu anil hawa. Kalau yantiqu bukan dari hawa, karena yantiqu min tariqil wahyi. Nggak ada hawa di situ. Min tariq al-khatir Rabbani. Tapi kalau beliau mengatakan innama ana basyarun, baru di situ ada celah untuk ijtihad. Maka sahabat ketika hendak mencoba menyela Nabi, mereka konfirmasi dulu, ya Rasulullah, ini wahyu dari Allah atau bukan? Ketika Nabi mengatakan bukan, baru dia masuk. Nah, berarti seorang selevel sahabat mencoba mengkonfirmasi itu. Beda dengan Khawarij yang langsung mengatakan, bapaknya Khawarij, ya, i'dil ya Muhammad, ittaqillah ya Muhammad. Nah, itu dia nggak konfirmasi dulu sama Rasulullah. Sama sih ditanya, wahai Rasulullah, pembagianmu ini dari wahyu atau bukan? Itu seharusnya, tapi dia kan nggak. Nah, ketika Nabi dapat khatir Rabbani, dia dapat khatir
syaitani. Maka syaitan tuh ngomong, ceramahin tuh Muhammad. Masa yang begini aja nggak beres dia. Kul ittaqillah. Maka dia ngomong ke Nabi Muhammad, ittaqillah. Hadis Sahih Bukhari. Hati-hati itu. Kalimat-kalimat menceramah itu ternyata berbahaya. Maka kita ini bahaya, Bu ya. Karena kerjanya ceramahin orang. Ya, ngajar orang tuh bahaya. Di sini kita minta supaya Allah jaga lisan, ya, dari zallat, insyaallah, ya. Nah, khatir Rabbani, ya. Rabbani berarti hamba yang kalbunya berkiblat kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, khatir nafsi. Khatir nafsi berarti lintasan yang sudah dibisikkan dan dipengaruhi oleh nafsiyah, ego. Ini yang terjadi kebanyakan pada orang berzikir, ya, bertawajuh, berrabithah, atau dalam saat dia bertafakur, tadabbur, atau diistilahkan mu'alimi. Ini bahaya. Kalau ini masuk, bahaya. Itu sebabnya wajib bersyahadat sebelum zikir. Bukan wajib secara hukum fikih, tapi wajib secara adab. Kemudian ta'awuz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, nafsi, ada malaki. Yang keempat, yang ketiga tadi malaki. Khatir yang sumbernya dari malaikat. Nah, kalau saya taruh malaki ini di nomor 2. Cuma beliau naruh di nomor 2 nafsi, di nomor 3 malaki. Ini ada rahasianya, nanti kita coba lihat, ya. Yang keempat syaitani, ya, yaitu dari syaitan, ya. Fal khatir rabbani yu'tiqal asrar wal ulum wal ahwal. Khatir rabbani isinya kalau enggak asrar, rahasia, kalau ulum, keilmuan, kalau yang ketiga ahwal, hal rohani, ya. Hal itu seperti taubah, syukur, sabar, yang makomat yang sudah ditulis di dalam kitab-kitab makomat, ya. Ya. Kalau ulum, keilmuan, orang-orang yang lengkap diberi ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir semua wali diberikan ini, tapi ada yang dibuat lebih, yang diberikan asar lebih, maka kalam-kalam dia akan sulit dipahami oleh orang-orang yang ahli zahir, ya. Nah, yang masih bisa dipahami ahli zahir itu orang-orang yang diberikan ulum, ilmu-ilmu, karena ilmu bisa ditakar oleh akal. Tapi kalau asrar, enggak semua. Nah, asrar itu yang paling tinggi adalah asrar zatullah, zatillah, wa sifatillah, wa asma'illah, wa af'alillah. Itu yang paling tinggi. Asrar daripada zat Allah, asrar daripada sifat Allah, nama Allah, dan fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isi asrar. Nah, ini kebacanya semua ini oleh apa? Kalau asrar dibaca oleh ruh. Kalau ulum yang mampu nangkap fuad. Nah, kalau ahwal, nah itulah qalbu. Karena qalbu itu yataqallabu, yatahawwal. Ya, dia berubah-ubah. Jadi ketika khatir turun, siapa yang baca? Ruh, dan kalau ruh baca langsung kesimpan dalam sir. Nama objek yang ada di dalam sir itu namanya asrar. Itu. Nah, proses ruh itu menerima itu
prosesnya kita sebut khawatir. Tapi itu buah daripada ruh dia memandang kepada Allah, musyahadah. Ya. Nah, kesimpan dalam sir asrar-asrar tadi, lalu jika yang kemudian diterjemahkan oleh fuad jadi ilmu, jika diterjemahkan oleh qalbu jadi ahwal maqamat. Jadi ahwal di sini boleh tambahkan wal maqamat. Ya. Wal maqamat. Wan nafsi huwa alladhi ya'muruka bima la khaira lak fihi wa la syarra 'alaika fihi. Ya. Sedangkan nafsi, nah ini nafsi itu jangan diartikan terlebih dahulu nafsu, tapi itu diri aja. Ya. Kalau menurut Ibn Arabi, khatir nafsi yang dia nggak ada nilainya, nggak baik nggak buruk, la khaira fih wala syarra fih. Itu khatir yang menyuruhmu, mengabarkanmu, menggerakkanmu untuk sesuatu yang tidak ada nilai baiknya atau nilai buruknya. Ini versi Ibn Arabi. Berarti dia mengalihkan kepada kata nafs. Nafs itu kan netral. Nafs itu baru bermasalah ketika ada sifatnya. Nafs ammarah, nafs lawamah, nafs mulhamah. Kalau dia nafs mutmainnah, tidak ada masalah. Nah, jadi nafs itu sendiri aman. Karena dia tidak ada nilainya. Karena dia tidak ada nilainya, maka dia agak bego-bego dikit. Jadi ketika kedunguan nafs inilah yang berbahaya. Jadi awalnya dia aman, tapi karena dia bego, dia bodoh, ya, la khaira fihi wala syarr. Berarti la ilma fihi, nggak ada ilmu di situ. Ini yang jadi muskilah daripada nafs, ya. Nah, tapi jika nafsnya sudah terhubung dengan qalbu, baru namanya orang itu nafsnya punya hakikat. Hakikatun nafs. Ya, minimal kalau dalam hierarki tingkatan nafs itu disebut nafs mutmainnah. Nah, di sini dikatakan fa inna bi haqiqatin nafsi jalbal manafi'i wa daf'al madarri fil hal. Kapan nafs ini tidak jadi dungu? Jika sudah menemukan hakikat dirinya. Di saat itu barulah jalbal manafi'. Ya, hakikat dirinya dapat menjadi asbab menarik kebaikan, menolak keburukan. Dari sinilah muncul hukum adat, budi pekerti yang sesuai dengan semua tradisi. Jadi rata-rata hukum adat, tata krama yang ada di alam semesta itu dari nafs yang seperti ini. Ya. Tapi dia belum terkoneksi langsung dengan Allah. Baru dia membaca ke arah yang di dalamnya. Ya. Jadi disinilah kemudian kenapa kalau kita ketemu orang-orang kepercayaan, ketemu orang lintas agama, itu semuanya berbicara kebaikan. Benar nggak? Itu hakikatun nafs. Jadi kalau mau pluralisme cuma bisa di sini. Ya. Kalau mau jadi pluralis bisanya. Kalau liberal nggak bisa. Pluralis sama liberal itu beda. Pluralis itu melihat kebersamaan dalam keragaman. Kerukunan dalam keragaman. Ya. Tapi saya tidak cenderung ke bagian ini. Ya. Ini terlalu masih biasa. Ya, harus naik di khatir rabbani. Wa amal khatir syaitani, adapun khatir syaitani di sini dibalik sama dia. Tadi malaki dulu ya. Khatir malaki fa huwa alladhi, ya malaki dulu. Fa huwa alladhi ya'muruka bima fihi sa'adatuka fid daril akhirah. Malaikat itu jika dia membisikkan sesuatu, itu adalah yang membuat kita bahagia di akhirat.
Kata Nabi, subhanallah bihamdi syajaratun fil jannah. Satu subhanallah, satu pohon di surga. Maka rata-rata khatir-khatir malaikat itu isinya zikir. Zikir, 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 sedekah, zikir, itu isinya. Ya, itu khatir malaki. Jadi kalau mau dikasih contoh misal amsilah min al khatir al malaki seperti al amru bidzikr atau ilham bi sighatin jadidah fi salawat wal azkar. Ilham dengan sigat-sigat terbaru dalam salawat dan zikir. Sebenarnya tidak ada salawat yang baru. Sebenarnya sudah ada, cuma kita baru tahu. Ya. Contohnya Sidi Syekh Abdul Hasan Syazili, beliau dapat ilham untuk berzikir subhanallah ma la yamunnu ma yamunnu wa la yumannu alaih. Apa terjemahan Bu ya? Ma yamunnu wa la yumannu alaih. Yang maha memberi tapi dia tidak perlu diberi. Ya, Mannan, Al-Mannan. Ada subhanallah zil izzati wal jabarut, subhanallah zil kibriyai wal azamah. Itu semua saya ketemu seorang wali, dia dapat ilham zikir itu, tapi dia nggak pernah baca kitab hadis yang menyebutkan zikir itu. Terus saya bilang, loh Yai, itu ada di kitab Tabrani, kitab Ad-Du'a Tabrani disebutkan di zikir-zikir itu. Dia bilang, serius, beneran? Besok saya amalin. Jadi dia konfirmasi. Ya, dia cuma konfirmasi. Karena ternyata ilham itu sendiri ketika turun dari malaikat, maka sedikit ada semacam, bukan ragu, tapi hanya sebatas ingin mencari penguat. Ya, liyatma'inna qalbi, supaya kalbunya tenang. Itu terjadi. Ya, maka orang yang belajar kitab hadis dan mengerti bagaimana cara memahami hadis, mengerti ilmu fikih, itu dalilnya lebih kuat daripada orang yang dapat ilham malaikat. Kenapa? Karena kalau ilham malaikat, antum nggak mengerti yang ini, nanya malu itu gimana, bener nggak ada? Ya, harus konfirmasi, kalau nggak siapa tahu itu setan. Karena jika dia benar ada, pasti ada di kitab hadis atau di kitab-kitab ulama-ulama terdahulu yang dapat ilham yang sama. Pasti ada, nggak akan ada bid'ah. Maka nggak ada namanya zikir baru seperti yang ditimbulkan oleh kelompok tertentu. Yang diamalkan para sufi itu semuanya sudah ada di langit, ya, sudah ada di kolbu Nabi, sudah ada di kolbu sahabat. Ya, maka selevel Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, beliau membuat sigat zikir sendiri, sigat salawat sendiri. Imam Syafi'i juga buat sigat salawat sendiri yang masyhur, ada tambahan kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihim ghafilun. Itu nggak ada sebelumnya Nabi, nggak ada, setelah Nabi nggak ada, baru muncul Imam Syafi'i 204. Seandainya membuat sigat itu bid'ah, maka Imam Syafi'i, Sayyidina Ali, para sahabat-sahabat tabi'in, mereka awwalu man dakhalan nar. Gimana? Yang pertama masuk neraka. Bahaya nggak tuh? Bahaya. Jadi hati-hati membid'ahkan zikir kalau kita nggak ngerti. Ya. Insya Allah anak-anak terlibat aman lah ya. Insya Allah lah ya. Tuh ada juga yang enggak. Al-khatir asy-syaitani, yang terakhir khatir syaitani. Khatir syaitani alladhi ya'muru bika bima fihi syaqa'uka fid daril akhirah, yang membisikkan kamu, yang selalu mengajak kamu kepada hal-hal yang membuat kamu sengsara di akhirat. Berarti lawan khatir malaikat ya. Nah, yang netral sendiri nafs. Tapi karena nafs ini ada kedunguannya, maka dia harus dibimbing, dilatih. Jadi
Nah, jiwa itu kalau nggak dilatih dia akan sama ulaika kal an'am, dia sama dengan binatang. Balhum adal, ya. Maka mesti ada semacam bimbingan untuk jiwa, puasakah, qiyamul lail kah, ya, berguru kah, ya semacam latihan. Kita lanjut ke fasal berikut, al-murid al-haqiqi. Waqala, ya, berkata Imam Ibn Arabi, wala yakunul murid muridan hatta yakuna muradan. Tidaklah sempurna seorang murid itu disebut murid. Nah, apa arti murid? Dari kata arada yuridu iradatan. Orang yang berkehendak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang murid itu tidak sempurna disebut murid hatta yakuna muradan, sampai dia dikehendaki oleh Allah. Benar? Jadi muridnya itu biiradatillah. Jadi murad itu murid tapi biiradatillah. Maka muridnya dua, ada murid biiradatihi nafsihi, dengan kehendak dirinya, nafsunya. Ada yang biiradatillah, zikir, kemudian berangan-angan pengen begini, pengen begitu, pengen koneksi ini, koneksi itu, pengen kasyaf ini, kasyaf itu nafs. Ya, itu iradah, itu murid. Kalau murad dia nggak begitu, ya. Jadi kalau boleh dibacakan, la yakumul al-murid hatta yakuna hatta takuna iradatuhu billah. Tidak sempurna seorang murid sampai iradahnya lebur dalam iradah Allah. Itu kan lafaznya Imam Ibn Arabi, lafaz yang saya tadi tuh. Tulis aja tuh. La yakmul al-murid hatta takuna iradatuhu billah. Ay tufni iradatahu fi iradatillah. Ya. Wala yakunu al-muradu muradan hatta yakuna muridan. Sama, seorang murad tidaklah sampai kepada murad sampai dia sudah melewati murid. Nah, murad itu hakikah, murid itu thariqah. Murid ketika dia berthariqah yang diamalkan syariat, bukan? Ya. Maka la yakunul muradu muradan, tidaklah seorang murid sampai pada bab hakikat sampai dia menjalani syariat. Itu maknanya. Hatta yakuna muridan, sehingga dia mengambil mujahadah riyadhah dalam mengamalkan syariat. Mujahadah riyadhah inilah kemudian yang diramu oleh para ulama disebut thariqah. Thariqah ini kemudian ada namanya, ada Syazili, Naqsyabandi, Tijani, Sambani, Idrisi, macam-macam, ya. Dan semuanya terhubung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi murid orang yang berthariqah, murad orang yang sampai kepada hakikah. Al-arif wal-alim bain al-i'tirad wa taslim. Wah, ini menarik nih Bu Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-arif idza i'tarada ahlakathu al-haqiqah wa idza sallama ahlakahu al-adab wa fi najati al-haqiqah ahlakahu al-abad. Wal-alim billah إذا طارد لم يهلكه شيء لا حقيقة ولا حق وإذا سلم أهلاكه الحق وليس بعالم إذ ذاك.
Coba nih terjemahnya agak hati-hati nih ya. Jadi ada namanya arif, ada namanya alim. Dia membedakan ini. Ternyata di teksnya ada alim billah. Sedangkan yang arif baru cuma arif, bukan arif billah. Ini arif orang berilmu gitu aja. Idza atarada, jika dia ingkar, jika dia menolak, ahlakatul haqiqah, maka hakikat akan membinasakannya. Wa idza sallama, jika dia menyerahkannya, berserah, taslim, ahlakaul adab, dia habis dengan adab. Wa fi najatil haqiqah, dalam keselamatan hakikah, ahlakahul abad, maka yang membinasakan dia adalah keabadian. Gimana tuh? Ya, tahan dulu ya, sabar dulu. Terjemahin dulu. Wal alim billah, orang yang alim kepada Allah, idza atarada, jika dia mengingkari, menolak, lam yuhlikhu syai', tidak satupun yang menghancurkannya. La haqiqah wa la haq, tidak ada yang mau sama aja disebut haqiqah ataupun disebut hak. Ya. Kalau tadi al-arif, jika dia i'tarada, maka hakikat menghancurkannya. Kalau alim, enggak. Ya, la haqiqah wa la haq. Wa idza sallama, kalau dia justru menerima, ahlakahul haq, maka al-haq lah yang akan menghancurkannya. Walaysa bi'alimin idzaq, pada saat itu dia tidak lagi disebut alim. Terus apa dong? Jadi ada orang yang kalau dia menerima hakikat yang ada pada hakikat daripada khotir itu, dibalik, idza tarada, jika dia menolak, maka hakikat itu akan membinasakan dirinya, menghabiskan keilmuannya gitu. Tapi sebaliknya, jika dia menerima, nah, adab yang akan membinasakannya. Berarti dia selamat dari kehancuran yang disebabkan hakikat, karena dia menolak. Wa fi najatil haqiqah, di dalam keselamatan hakikat itu, ahlakahul abad, yang membinasakannya keabadian. Keabadian membinasakannya. Itu dia binasa nggak? Bako dia. Maka ada fana, ada bako. Wa fi najatil haqiqah, ini kata kuncinya. Orang yang ngaku alim billah, idza atarada, jika dia nolak, ini bukan arif billah ya, alim billah. Alim billah itu orang yang berdalil dalam memahami Allah dengan dalil-dalil, itu alim billah. Jika dia kemudian menolak, dia tidak akan dihancurkan sesuatu pun, baik hakikat ataupun hak. Wa idza sallama, jika dia kemudian sallama, berserah, ahlakaul haq, baru dia dihancurkan al-haq. Ya. Tapi pada saat itu dia nggak disebut alim. Ya, dia nggak disebut alim. Ya. Tinggal dulu deh, terpusing kalian ya. Ya. Ar-ruju' ila al-aql wal ihsas, tuh balik lagi ke akal ya. Wa idza lam yaqa fil qalbi syai' ya'qilu wa la yatawahham, fa idza raja'a sahibuhu ba'da dhalika ila 'aqlihi wa ihsasihi, fa in lam yajid atharan fa tilka nawmatul qalb an kulli syai', wa idza wajada atharan fa tilka al-musyahadatu adh-dhatiyah allati lana fi hadhihi ad-dar.
idza lam yabqa fil qalbi syai' ya'qilu wa la yatawahham. Jika di kolbu itu tidak tersisa lagi sesuatu yang bisa diingat dan diterka-terka, ya. Fa idza raja'a sahibuhu ba'da dzalika ila aqlihi wa ihsasi, lalu dia kembali ke akalnya. Pas dia lihat ke kolbunya, nggak ada yang bisa diingat, nggak ada yang bisa dipikirkan. Terus dia kembali ke kolbunya dan ihsasnya. Ihsas itu akal materi, bukan akal rasio. Jadi dia berpikir dengan panca indera. Itu ihsas. Boleh disebut akal panca indera. Kalau yang kita pakai selama ini otak itu misalnya itu akal rasio. Fa illam yajid atharan, jika ketika dia kembali ke akalnya, kembali ke ihsas, kembali dia berpikir secara kaidah-kaidah usuliyah, atau secara ihsas dia cari ke kitab, terus nggak ada asarnya di kolbunya, nggak ada asar, nggak ada efek. Fatilka naumatul qalbi an kulli syai', tanda kolbu tertidur dari segala sesuatu. Maksudnya apa tuh? Kolbu nggak tahu apa-apa, ya, tertidur dari segala sesuatu, berarti dia fana. Fana itu hilang, nggak bisa diingat. Ya, saya mengalami itu dulu sering. Jadi baru zikir la ilaha illallah beberapa kali hilang, nggak bisa diingat, tapi enak aja, nggak bisa diingat. Nah itu namanya naumatul qalbi an kulli syai'. Kolbu tertidur dari segala sesuatu, itu fana. Nah, ada yang lebih tinggi, baqa. Wa idza wajada atharan, kalau ada rasa yang masih tersisa, makna yang bisa ditangkap, diingat, itulah musyahadah zatiyah, musyahadah yang sebenarnya, yang menjadi hak kita di dunia ini. Inilah yang dikatakan di Quran, siapa yang di bumi, di dunia ini dia buta, di akhirat dia buta. Ya. Jadi ada fana, ada baqa. Jangan fana terus. Ya. Nah, disitulah kenapa ada tafakkur, ada tadabbur, ya. Zikir, lalu kita meresapi makna, ruh kita koneksi dengan Rasulullah, dengan aulia-aulia Allah. Nanti akan muncul hikmah-hikmah. Itu yang disebut muhadatsah hidriyah, ya. Muhadatsah hidriyah, di situ dia. Nah, tapi selama dia fana, dia nggak akan bisa membaca apapun, mengingat apapun. Nah, karena berkaitan dengan ini, kita masuk ke bab terakhir, ya, yaitu tentang mukasyafah dan musyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mukasyafatu altafu min al-musyahadah wa atab. Oh, betul, ya. Wa likulli musyahadatin kashfun, fama min musyahadatin illa wa kashfuha atammu minha wa altaf. Wa qad yakshifu wa la yushahid, wa qad yushahidu wa la yakshif. Wa qala zin ala nafsika qabla yuzan alaik. Itu sama dengan mutu qabla an tamutu, ya. Al-mukasyafah, ada mukasyafah dari kata kasyafa, berarti menyingkapkan, penyingkapan sesuatu. Apa yang disingkapkan? Yaitu tabir-tabir hati. Tabir kolbu jika dibuka namanya mukasyafah. Tapi mukasyafah ini juga hanya sampai di nafsiyah, mukasyafah nafsiyah. Jadi kita boleh bagi, ada mukasyafah qalbiyah, ada mukasyafah nafsiyah. Mukasyafah nafsiyah, nah, di bawahnya nanti ada yang berkaitan dengan syahwat, ada yang berkaitan dengan akal, ada yang berkaitan dengan mahsusat, objek-objek yang dapat diindra. Yang ini la haqiqata laha, gak ada hakikatnya.
itu palsu semua. Di situ setan masuk. Disitulah kemudian banyak orang-orang terjebak di alam kebatinan. Ya, dia menyatakan itu sudah usul, itu belum usul. Dia mengatakan ketemu ruh ini, itu bukan ruh. Ya. Dia merasa sudah naik ke langit, itu bukan langit, tapi langit-langitan. Itu dia ya. Bahkan mungkin mereka ngerasa naik ke aras. Bukan aras itu. Aras-arasan paling. Lain dengan mukasyafah qalbiyah, mukasyafah qalbiyah ini sudah hebat itu, sudah tinggi. Jadi dia mukasyafah yang tersingkap itu tabir yang ada di dalam kolbunya. Yang terlihat di nafs itu mirip dengan di kolbu, tapi dia beda. Yang di kolbu itu imitasi, bayangan, tiruan. Ya, itu yang kita sebut halu. Jadi kapan orang itu halu? Jika dia melihatnya mukasyafahnya dengan nafs. Dan itu nggak bisa antum tentuin sendiri, harus konsultasi kepada ahlinya. Ya, kecuali sudah ahli, bisa nentuin sendiri. Kalau nggak, terjadilah ada orang-orang yang kemudian aneh-aneh sendiri, merasa dirinya benar sendiri, merasa dirinya ahli marifat tiba-tiba, dan lain sebagainya. Al-mukasyafah altaf minal musyahadah. Oleh karena itu, mukasyafah itu dosisnya lebih rendah daripada musyahadah. Ya. Tapi versi beliau, bagi Imam Ibn Arabi, justru wa'atan. Terkadang dia lebih sempurna. Karena dia pakai kolbu, sudah ada makna. Yang dimaksud dalam mukasyafah qalbiyah. Kalau hanya masuk ke dalam ruh, terbaca oleh ruh, dalam ruhani, belum bisa diterjemahkan oleh kolbu. Jadi atam di sini binisbah ila tahqiqil ma'ani. Berdasarkan pemaknaan, maka dia lebih atam, lebih sempurna. Ya, walikulli musyahadatin kasyaf. Setiap musyahadah itu ada kasyafnya. Setiap musyahadah ada kasyafnya. Terus mana yang lebih tinggi? Musyahadah terdiri dari mukasyafah. Musyahadah itu ruh yang memandang. Mukasyafah kolbu. Tapi untuk kesempurnaan makna, maka dia harus masuk dalam kolbu. Gitu. Cuma secara kemurnian, musyahadah. Fama min musyahadatin illa wa kashfuha atammu minha wa altaf. Tidaklah ada musyahadah kecuali kasyafnya lebih sempurna, ya, dan lebih lembut. Wa qad yakshifu wa la yushahid. Kadang orang dibuka tabirnya tapi dia nggak bisa lihat, nggak bisa menyaksikan. Wa qad yushahidu wa la yakshif. Ada yang dibukakan tabir melihatnya tapi dia tidak bisa memaknai. Nah, yang sempurna Rasulullah. Kemudian Al-Ghaus, lalu bawahnya Al-Kutub. Ya. Wa qala zin ala nafsika qabla ayuzana alaik. Ya. Maka timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Ya. Jadi ketika di Quran itu ada yuhasibkum bihillah, Allah menghisap kamu, itu yang dihisap yang begini-ginian. Ya, mukasyafah dia mukasyafah apa? Sehingga dia tertarik mengatakan ini, mengatakan itu, ya. Dan mukasyafah itu ada yang tadi kita sebutkan mukasyafah palsu, nafsiyah, ada mukasyafah yang murni, yang qalbiyah, ya. Di sini perlu kehati-hatian
kepada orang-orang yang beristikharah, sholat hajat, zikir, muhadasah khidriyah, muhadasah ruhiyah, ya, biar kita nggak terjebak nanti untuk memahaminya. Oleh karena itu perlu melatih nafs supaya nafs ini tidak mengganggu kepada qalbu. Disitulah perlunya thariqah nafsiyah. Di situ perlunya menghatamkan tahlil la ilaha illallah. Di situ perlunya zikir ismul jalalah, ismul zat, Allah, Allah, Allah. Di situ perlunya banyak sholawat. Di situ perlunya banyak puasa. Dan yang aham syai' mursyid. Ada mursyid yang membimbing. Itu yang paling penting, karena semuanya ada di mursyid, ya. Tapi jika mursyidnya tidak sempat membimbing secara utuh, minimal kita jaga yang tadi itu. Dia kasih kemudian iriadhah, kita amalin, ya. Jam 3 senangnya tidur apa wiridan? Tidur, ya? Ya, itu normal. Nafsiyah kita maunya tidur, tapi kolbu kita maunya dia bangun, gitu, ya. Senin Kemis siang-siangnya enaknya puasa atau enggak? Kayaknya minum es gitu, ya. Bener ya? Sahih itu. Tapi kolbu kita maunya nafsu dididik, karena ketika nafsu dididik dia akan nurut kepada kolbu. Tapi kalau dia nggak dididik, dia nggak nurut. Jadi kenapa selama ini nafsu kita liar, nggak bisa, was-was ini nggak bisa dididik, nggak bisa dibina? Sebabnya sederhana aja, kita jarang sekali melatih nafsiyah, ya. Jadi thariqah nafsiyah, thariqah mu'tabarah, thariqah semua ruhiyah, thariqah hid, semuanya harus kita pelajari supaya mendapatkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwahanya ini bisa dikenal dengan baik. Jadi tujuannya hal-hal ini itu membaca fa'alhamaha, lalu dia Allah mengilhamkannya itu ke nafs. Bukan Allah mengilhamkan kefujuran. Ini terjemahan siapa yang terjemahin itu? Ya, Allah mengilhamkan kefujuran, kekejian dan kebaikan, ketakwaan, itu salah terjemah. Fa'alhamaha, Allah mengilhamkan. Boleh juga diartikan Allah mengajarkan. Ya, alhamaha boleh diartikan allama. Allah mengajarkan ke dalam jiwa, ini loh sisi baik kamu, ini loh sisi buruk kamu. Bukan berarti Allah mengajarkan keburukan kepadanya dan kebaikan kepadanya, bukan, ya. Ada yang menerjemahkan begitu, akhirnya ketika dia berbuat salah dia menyalahkan Allah. Nah, itu kesalahan besarnya. Nah, jika umur kita panjang, nanti ada pembahasan thariqah sebelum usul, ada thariqah setelah usul, itu beda. Jadi jangan disamakan, guru kita kok nggak ngamalin yang kita amalin, ya beda kan di guru, ya. Dia sudah usul, minimal dia usul fil asma. Kita disuruh zikir sehari sekian ribu, dia udah enggak, dia ngerokok-ngerokok doang, atau dia nongkrong-nongkrong doang, dia tidur-tiduran doang. Ya wajar, dia sudah selesai masa-masa begitu. Kita yang belum selesai. Nah, makanya para masyayikh mengatakan dulu, jika murid-murid bertemu kami di saat nihayat, ketika kami sudah selesai, mereka akan zindik, dikira jadi wali, cukup duduk-duduk, ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, ngerokok-ngerokok, ngakak-ngakak gitu. Enggak. Seandainya mereka ketemu kami dari awal, jika kami jadi murid, tahaqqaqu, mereka akan menjadi ahli hakikat, ya. Itu sebabnya kemudian thariqah mu'tabarah itu dilembagakan supaya orang ketika ketemu syekh dia kemudian melakukan riyadhah. Zaman dulu belum, ya. Semoga Allah merahmati kita semua, melapangkan dada kita semua, memudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu kajian Al-Inbah untuk malam ini. Semoga Allah yulhimna wa yukashif lana wa yu'ti lana al-musyahada wal mukashafah
min hadratihi amin ya rabbal alamin.